Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Tani. Kita berjumpa lagi di channel saya Penyuluh Gagah. Channel yang berisikan video-video kegiatan saya di lapangan selaku penyuluh pertanian yang ditugaskan di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Luai, Kabupaten Bulukumba. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Dan kali ini kita akan mendengarkan deskripsi tentang 7 varietas padi yang akan disampaikan oleh Bapak Lukman Hakim, Ketua Kelompok Tani Labu Kalena, selaku pelaksana kegiatan uji adaptasi varietas secara mandiri. Yuk Sobat Tani, kita simak videonya bersama. Berkunjung ke lokasi Kelompok Tani Labu Kalena 1. Jadi di lokasi saya menemukan varietas sebanyak 7 jenis. Iya. Varietas yang rencananya akan ditanam di Kelompok Tani Labu Kalena 1. Jadi saya mohon dijelaskan deskripsinya di tiap varietas ini. Ya, jadi silahkan. Kita mulai dari varietas pertama, HMS. Iya. HMS itu dia punya umur 85 sampai 90 HST. Tinggi sekitar 95 sampai 100 cm. Iya. Terus dia kenapa kita tanam itu? Karena cocok di lokasinya kita. Dia mampu berproduksi bagus pada pH tanah di bawah 6. Di bawah 6. Iya. Selanjutnya dia punya kemampuan produksi sekitar 15 ton per hektare. Dan rata-rata produksinya sekitar 10 sampai 12 ton per hektare. Itu untuk HMS. Menyangkut tentang penyakit, dia tahan di kresek, juga tahan di belas. Tahan di kresek dan di belas. Kenapa kita tanam itu? Alasannya karena di lokasinya kita itu endemik dengan penyakit kresek dengan belas. Selanjutnya untuk wereng juga dia tahan. Alhamdulillah tahan dengan wereng. Nah, kalau dia di Trisakti, varietas Trisakti itu dia punya umur 65 sampai 70 HST. 65 sampai 70 HST. Terus tinggi 85 sampai 90. Dia punya produksi itu sekitar 9 sampai 12 ton per hektare. Nah, Trisakti ini juga tahan di penyakit, khususnya penyakit kresek dengan belas, dan juga tahan sama wereng dengan penggerek. Selanjutnya varietas Rajasa. Kalau Rajasa ini dia punya tinggi 85 sampai 90 cm. Terus dia punya ketahanan terhadap hawa dan penyakit juga sama. Dia tahan sama penyakit kresek dan belas. Juga tahan sama hama, weren dan penggerek. Selanjutnya dia punya kemampuan produksi yaitu sekitar 13 sampai 15 ton per hektare. Tapi katanya rata-rata produksinya, ini baru informasi, rata-rata produksinya itu sekitar 9 sampai 10 ton per hektare. Selanjutnya Jasmine hampir sama. Jasmine itu dia punya tinggi 80 sampai 85. Umur panennya itu 90 sampai 95 HST. 95 HST. Produksi rata-rata sekitar 12 sampai 13 ton per hektare. Produksi real umum yaitu 9 sampai 10 ton per hektare. Juga tahan sama penyakit belas dengan kresek. Juga tahan sama hama, wereng dan penggerek. Nah, selanjutnya
varietas Sartani MSP 13. Sartani MSP 13 ini kita pilih, kenapa? Karena ada kelebihan lain dibanding yang lainnya. Kelebihan pertama, bahwa dia itu tidak disukai tikus. Tidak disukai tikus. Kalaupun dimakan tikus dalam jangka 24 jam itu kembali utuh, kembali dia normal. Artinya bekas tikus itu di batangnya itu kembali dia utuh. Nah, tinggi anaknya ini yang tinggi. Tingginya itu 100 sampai 110 cm. Nah, kemampuan produksi 12 sampai 13 ton per hektare. Juga dia tahan sama kresek, penyakit kresek dengan belas. Tahan sama penyakit penggeret dan wereng. Selanjutnya MSP Membromo. Membromo ini termasuk tahan sama belas, juga tahan sama kresek, juga tahan sama penyakit werendangan penggerek. Kemampuan produksi kalau Membromo itu hanya sekitar 6 sampai 6,5 ton per hektare. Terus tinggi tanaman itu 115 sampai 120 cm. Selanjutnya IP4. IP4 itu biasanya orang sebut Impari 4. Impari 4 ini kenapa kita pilih? Impari 4 dia punya ketahanan terhadap penyakit kresek, juga sama belas. Tapi yang dominan di situ tahan sama hama penggerek dengan wereng, sehingga kita pilih juga itu IP4. IP4 ini kemampuan produksinya 6,5 sampai 7 ton per hektare. Nah, kenapa banyak varietas kita tanam di Poktang Labu Kalina 1? Pertimbangannya karena di Poktang itu sudah endemik yang namanya kresek, yang namanya belas, dan juga yang namanya hama wereng dengan penggerek dan juga tikus. Nah, nanti yang tujuh varietas ini kita mau lihat yang mana lebih cocok di lokasinya kita di antara 7 ini. Itulah nanti yang kita lanjutkan. Tujuan itu tidak lain untuk supaya peningkatan produksi itu bisa terjaga. Saya kira untuk sementara sekian, Pak. Iya. Jadi sangat jelas tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Kelompok Tani Labu Kalina 1 tentang deskripsi masing-masing varietas benih padi. Selanjutnya saya selaku PPL akan terus mendampingi, terus mencatat berbagai masalah ataupun kendala yang dihadapi di masa pertanaman, masa pemeliharaan, dan seterusnya sampai panen. Tujuannya di sini mungkin mungkin kata lainnya itu adalah uji adaptasi varietas. Uji adaptasi varietas untuk mencari varietas apa yang cocok ditanam di lokasi kelompok tani. Jadi kita mencari varietas yang spesifik lokasi. Iya, jadi mungkin seperti itu. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.